Akhirnya setelah sekian lama menunggu, lu mau tahu nggak gue nungguin film ini sejak kapan ya? Sejak muka Imam Bonjol mau dicetak ke uang 5.000 itu udah gue tungguin bos di zaman itu bos ya. Jangankan zaman itu, di zaman Nabi Musa membelah lautan aja gue udah berada di tengah-tengah lautan untuk menunggu film ini rilis ya. Tapi kagak rilis-rilis bos. Tapi ya namanya rezeki anak soleh yang anti sama yang namanya bajakan ya. Dan gue tahu sih kalian semua udah nonton bajakan kan. Ngaku aja lu pada tulis di kolom komentar. Tapi ya udah nggak apa-apa. Gue tahu keresahan kalian, kekecewaan kalian terhadap Toho. Tapi yang penting doa gue dijawab langsung. Film ini rilis juga. Kita sambut semuanya, ladies and gentlemen, the one and only, the myth, the legend, Godzilla Minus One. Godzilla Minus One. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip, blow on. Jangan lupa kalian semua, kita kembali lagi di segmen review. Dan review kali ini ada yang beda karena ini film bukan tayang di bioskop saat-saat ini, tapi udah dari tahun lalu bos, baru rilis ini film ya. Tapi tenang aja, gue gak bakal bikin review versi spoiler, jadi ini non-spoiler. Tapi gue akan membedah keseluruhan film ini, kritikan gue dan apa yang gue suka dari film ini. Tapi jangan lupa buat kalian yang belum join grup Telegram, linknya udah gue taruh di description box. Sama 1.800 ngelantur korps yang lain, kalian bisa ngobrolin seputar perfilman dan TV series. Ya, setelah 5 tahun kita dicekok sama kaiju-kaiju versi Hollywood ya. Yang udah bejibun versi Monsterverse. Akhirnya muncul lagi film Godzilla versinya Toho. Dan katanya ini yang versi ultimate, yang versi perfect, yang terbaik dari semua film Godzilla yang pernah ditayangin sama Toho. Bahkan sama film Monsterverse pun ini yang terbaik. Bahkan di Rotten Tomatoes itu pernah nyampe 100% ya ratingnya. Dan tentunya setelah melewati ratusan hujaman komentar dari para fans Godzilla Minus One di live yang ngelantur ya. Jadi kalau kita setiap hari Sabtu malam memang selalu ada live dan selalu ada yang komen, "Bang, bahas Godzilla Minus One," karena mereka udah nonton bajakan duluan gitu kan. "Bang, bahas itu." Buset, setiap live pasti ada aja teror seperti itu. Sampai moderator live ngelantur tuh ngeluh sama gua ya, "Bang, ini gimana bang, Minus One semua bang, udah enek-enek dah gua." Dan bahkan sempet-sempetnya gue di PHP-in karena gua kira bakal tayang di Prime Video, taunya cuma tayang di Prime Video versi Jepang doang, anjir lah. Ya, tapi kagak ada angin, kagak ada hujan. Netflix menjadi hero kita semua guys ya. I love you Netflix, thank you banget. Sesuatu masa keadaan dunia. Ya, jadi buat kalian yang belum tahu, Godzilla Minus One ini disutradarai sama Takashi Yamazaki. Ini udah sering banget bikin film-film Jepang ya. Dan kenapa dia bikin film Godzilla? Karena memang dari kecil dia udah suka banget sama Godzilla. Dan dia bercita-cita memang pengen bikin Godzilla. Dan akhirnya kesampean dan sukses besar. Bahkan menang Oscar. Nah, kali ini kita akan bahas, ya bisa gue bilang ini film yang bagus. Ya, langsung aja gue kasih tahu kesimpulannya di awal gitu. Tapi bukan berarti ini film perfect yang seperti dikatakan kebanyakan orang. Ya, gue nggak ngerti kenapa orang bilang ini gila banget, ini keren banget, ini yang terbaik. Enggak juga sih, menurut gue banyak banget kritikan yang bakal gue sampaikan di video kali ini. Makanya kita mulai dari permasalahan gue terhadap film ini, yaitu masalah visual effect, masalah CGI. Justru ini adalah topik yang paling dibicarakan sama kebanyakan orang karena Godzilla Minus One terkenal menang Oscar di bagian Best Visual Effect, mengalahkan film-film Hollywood dengan budget yang berkali-kali lipat lebih besar daripada Godzilla Minus One. Godzilla. Ya, Godzilla Minus One kalau kalian nggak tahu budgetnya itu cuman 15 juta US dollar. Itu pun katanya nggak nyampe. Bahkan lu mau tahu tim CGI-nya cuma terdiri dari tim kecil yang terdiri dari 35 orang. Lu bayangin 35 orang bikin film kayak beginian, bos. Ya itu memang harus diapresiasi, gua nggak bisa bohong. Berdasarkan value for money ya. 15 juta US dollar, 35 orang udah bikin ini udah gila. Tapi mohon maaf ya, ketika memang kita harus compare sama film Hollywood di tahun tersebut, yang dikala itu ada The Creators dan ada Guardians of the Galaxy Volume 3 dari Marvel Cinematic Universe, menurut gue dua film tersebut secara visual effect lebih mateng, lebih mulus.
buat gue pribadi. Nah, ini kita bakal bedah satu-satu ya. Oke, kita mulai dari detail-detail kecil. Gue setuju banget Godzilla Minus One ini sangat memperhatikan detail-detail kecil. Mungkin ini juga yang mempengaruhi dia bisa menang Best Visual Effect di Oscar gitu ya. Kayak misalnya Godzilla lagi nginjek rumah, itu kayak kecil banget. Kalau lu perhatiin, kalau mata lu kayak mikroskop, lu bisa perhatiin ada orang lagi lari-lari lah. Dan ketika Godzilla itu menyemburkan nuklir, itu kan ledakannya luar biasa tuh. Sampai partikel-partikel debu itu sangat terlihat, detail-detail kecil itu. Ya, hancurnya rumah seperti apa, debu, angin, semuanya tuh mikronya tuh kelihatan. Dan rumornya nih ya, katanya yang bikin Godzilla ini bisa menang Oscar gara-gara scene sequence di lautan. Ketika kapalnya karakter utama kita dikejar-kejar sama Godzilla di laut. Itu memang sequence yang mengingatkan gue sama film Jaws. Nanti kita bahas sequence bagian terornya. Tapi dari segi visual effect, memang di scene itu luar biasa detail. Kontak antara Godzilla dengan percikan air laut itu sangat mulus sekali. Itu terlihat, bahkan kulit-kulit Godzilla-nya itu mengagumkan, men. Padahal seperti yang kalian tahu sendiri, elemen air ketika dibuat CGI itu yang paling mahal, itu yang paling susah, paling kompleks gitu. Makanya gue nggak tahu lah kalau misalnya Bumi Langit nanti mau bikin Aquanus itu mau gimana kita bikin CGI bawah laut dengan budget Indonesia gitu ya. Nah, ini Godzilla ketika lagi berenang di laut itu, aduh, men, lautnya, gelombangnya, bahkan kombinasi dengan practical effect sama visual effectnya itu gue nggak bisa bedain, men. Gila banget. Tapi apa iya sekelas Oscar cuman milih film Godzilla bisa menang gara-gara satu scene doang, scene di lautan? Sedangkan kalau kita compare scene lainnya, bahkan yang besar-besarnya, misalnya kayak scene kereta dilempar atau scene tank, sumpah itu terang-terangan secara gamblang tank segede gaban gitu ya, itu CGI-nya jelas banget, kentara banget, men. Lu bisa deteksi pakai mata lu yang biasa lu nggak usah lihat secara detail, itu udah kerasa CGI banget. Sedangkan lu lihat creator dengan budget 80 juta dan Guardians of the Galaxy dengan budget 200 something juta gitu. Budgetnya jauh lebih gede dan budget menurut gue tuh nggak bisa bohong ya. Hollywood itu memang menurut gue kalau ngomongin visual effect, ngomongin masalah teknologi masih di atas Jepang sih, mohon maaf ini ya. Mungkin secara dedikasi ya, dengan tim cuman segini, budget cuman segini, tapi bisa bikin visual effect segini, mungkin itunya. Tapi masa Oscar menilai dari segi itunya, gue sih kurang setuju jujur aja ya. Bahkan banyak banget momen ketika cahaya-cahaya energi keluar dari badan Godzilla itu kerasa banget cahayanya visual effect dibuat-buat. Kalau kita ngomongin CGI, kenapa visual effect ini bisa dibilang yang terbaik? Artinya visual effect tersebut tidak terdeteksi sama mata kita dan kita menganggap ini bukan visual effect. Ini adalah kejadian di dunia nyata atau bahkan practical effect gitu. Iya, ini nyata aja. Tapi nyatanya ketika gue nonton Godzilla Minus One, banyak banget yang gue kira, oh ini visual effect, ini visual effect, ini visual effect gitu loh. Oke, itu tadi visual effect. Sekarang kita masuk ke permasalahan berikutnya. Masih banyak yang gue temuin. Salah satunya adalah ada satu karakter yang penting sekali di film ini yang mati. Tenang aja, gue gak bakal spoilerin siapa yang mati, tapi hidup lagi, bos. Ini sangat-sangat mengganggu momen emosi di hati gue ketika nonton film ini. Kenapa? Pertama, nggak make sense. Nanti kalian pikir aja kenapa nggak make sense kalau udah nonton filmnya gitu ya. Dan kedua, secara emosional juga jadi berantakan. Yang harusnya udah mati aja, kenapa harus dihidupin sih gitu kan. Sepanjang nonton film, ketika memang dia bener-bener mati ya gue cukup tersentuh, gue cukup emosional. Wah, gue paham banget sama kegelisahan dari karakter utama kita si Koichi ini ya. Tapi ketika karakternya hidup lagi, jadi tolol sih. Jadi kocak sih. Nah, itu tuh. Nah, setelah itu kalau kita ngomongin dari sisi penceritaan juga sebenarnya biasa banget. B aja gitu, nggak ada yang spesial. Mungkin ini juga ada hubungannya dengan ekspektasi gue yang ketinggian juga kali ya. Ya ini kan gue udah tungguin dari tahun lalu ya Godzilla Minus One. Dan gue dari awal ketika Rotten Tomatoes kasih 100%, hype-nya segila itu, katanya film terbaiknya Godzilla. Tapi di film ini ketika gue nonton sampai habis, loh ternyata plotnya nggak sespesial yang gue bayangkan. Bener-bener gak ada formula penceritaan yang baru di film ini. Pakai 8 sequence dan ngomongin satu karakter, motivasi dia apa, konklusinya apa, udah that's it gitu. Bahkan formula-formula yang kita pernah temuin di film-film sebelumnya, seperti karakter pecundang yang di akhir menjadi hero, masih ada di film ini. Bahkan 2 kali, bos. Mau karakter utamanya, bahkan karakter pendukungnya ada juga tuh, yang awal pecundang gak dianggap malah jadi penyelamat. Itu kan buset, berkali-kali kita temuin kan. Atau misalnya karakter yang awalnya ngebenci karakter utama kita, tapi di akhir dia malah muncul untuk ngebantuin karakter utamanya. Buset, kayak anime Jepang semuanya begitu, bos.
Lu mau dari Naruto kayak dari One Piece, semuanya begitu modelannya. Atau bahkan kalau kalian inget film Captain America The First Avenger, Captain America 1, ketika Captain America berkorban dengan pesawatnya, ya terus dia ngeliatin foto Peggy Carter nih, orang yang dia sayang, itu scene-nya dipakai plek-ketiplek di film ini gitu. Ini film yang udah berkali-kali gue lihat banyak scene-nya sama kayak film-film sebelumnya yang udah gue pernah tonton. Dan endingnya sama juga, akhirnya berkorban tapi selamat-selamat aja, happy ending juga pada akhirnya. Tapi kalian harus ingat, gue udah sering bilang sama kalian, ketika sebuah film yang premisnya super duper simple dengan formula cerita yang template begitu aja, kalau eksekusinya dibuat secara sempurna, ya kan, itu bakal menjadi film yang bagus pada akhirnya. Meskipun ya ceritanya simple, ya udah sering kita lihat, tapi kalau memang eksekusinya bagus ya bakal bagus aja. Contohnya How to Make Millions Before Grandma Dies yang kemarin gue bahas, film Thailand, sekarang udah jadi film Thailand terlaris nomor 1 di Indonesia tuh. Itu kan buset, lu mau dari iklan Thailand lah, mau dari film-film pendek atau film-film panjang Thailand, formula penceritaannya selalu begini aja. Gak ada yang spesial sama How to Make Millions Before Grandma Dies. Tapi memang eksekusi di film tersebut luar biasa, sehingga emang air mata gue bisa bocor kemana-mana kan. Ya sama aja kayak misalnya ayam goreng, sebuah masakan yang super duper simple, semua orang bisa buat. Tapi ayam goreng yang dibuat secara perfect dengan tingkat kematangan yang pas, minyak yang pas, gurihnya pas, ya itu bisa mengalahkan rendang yang memang secara masakan lebih complicated untuk dibuat, tapi dibuatnya gak se-perfect itu, ya masih kurang, agak ciwi lah, keras. Ya pasti gue lebih pilih ayam goreng yang super perfect, yang nikmat, yang comfort food buat gue. Nah sama halnya seperti di film ini, ketika lu lihat setiap karakter di film ini semuanya punya development karakter, semuanya dikasih pendalaman karakter, ya ini film yang eksekusinya cukup sempurna dari segi plot, pengembangan karakternya. Karakter utama kita yang diceritakan sebagai the loser, bener-bener loser, pecundang sejati yang harusnya di awal menjadi seorang pilot kamikaze, ya, pilot bunuh diri. Kalau kalian tahu di Perang Dunia Kedua tuh ada pilot kamikaze yang harus menabrakkan pesawatnya ke kapal-kapal sekutu, ya, untuk bunuh diri gitu. Nah ini ada tuh karakter utama kita namanya si Koichi Shikishima nih. Nah dia tuh harusnya jadi pilot yang seperti itu, tapi dia malah puter balik, dia takut buat bunuh diri. Bahkan ketika dia harus menembaki Godzilla pada saat pertama kali muncul, ya teman-temannya itu malah jadi mati karena dia nggak berani nembak gitu. Ini kan karakter yang sangat-sangat pecundang, dan kita lihat perubahan karakter dia sepanjang film ini dibangun dengan sebegitu menarik gitu ya. From nothing jadi hero gitu, jadi something gitu. Nah ini kan penceritaan yang biasa, tapi eksekusinya bagus. Ditambah lagi dari segi acting sendiri, setiap pemerannya dapat mendeliver emosi yang perlu ditangkap sama penonton. Contohnya Yunosuke Kamiki sebagai Koichi Shikishima di film ini, karakter utama kita yang tadi gue udah bilang pecundang tadi, itu kerasa banget sebagai orang Jepang lari kabur dari tugas dia. Dia takutnya gimana, perasaan bersalahnya seperti apa. Ketika dia ditanya, kenapa sih lu bawa beban apa sih gitu kan, terus dia sampai ngomong kayak gagap-gagap, itu gagapnya real. Gue bisa tangkep perasaannya dia tuh gimana. Mungkin kalau gue berada di posisi dia, gue juga bakal gak bisa berkata-kata gitu, bakal susah untuk mengungkapkan semua perasaan beban yang ada di hati gue gitu. Dan bahkan ada satu scene yang gue suka banget ketika dia marah sama Godzilla, karena Godzilla itu udah ngebunuh orang yang dia sayang, udah ngehancurin kota, terus dia marah gitu kan, dari perspektif mata kamera bawah gitu ya. Dia siapa sih dibandingkan Godzilla? Dia kecil, Godzilla di atas gede banget, dia marah. Wah, itu emosi yang meluap-luap yang gue sangat-sangat make sense gitu. Gue bisa tahu kenapa dia semarah itu. Ya memang gue harus setuju kalau misalnya dibilang terlalu drama, kayaknya nih film gitu. Ya namanya juga film Jepang. Film Jepang dari dulu begitu, mau dari serialnya kayak animenya kayak film layar lebarnya, pasti ada aja momen yang dibikin terlalu dramatisir gitu. Tapi ya bagusnya Jepang, meskipun di over dramatisir jadi kesan realistiknya agak hilang, tapi ya eksekusinya matang-matang aja. Contohnya ketika Shikishima tadi marah sama Godzilla, itu penggunaan scoringnya itu pas. Jadi ketika dia marah, deng, baru masuk tuh. Jadi ketika dia teriak, itu scoringnya baru masuk.
Ditambah lagi dengan unsur hujan hitam. Jadi ketika Godzilla itu mengeluarkan semburan nuklirnya ke atas, nah itu kan membuat hujan hitam turun dari langit dan itu mencipat ke arah dia ketika dia lagi marah. Ya drama banget kan, marah lagi hujan hitam, scoring drama di belakang gitu. Tapi ya keren gitu, gue bisa merasakan. Dan gak cuma karakter utamanya aja kok. Setiap karakter mau dari supporting aktornya juga semuanya bagus, figurannya bahkan yang bareng-bareng, oke ayo kita bunuh Godzilla bareng-bareng. Itu bisa membuat gue emosional gitu ketika bilang, ya at least ini bukan perang lagi kan, ini cuma lawan Godzilla, ini bukan perang kayak perang dunia kedua yang baru kita lewatin kan. Itu bikin gue emosional karena gue berhasil simpati terhadap apa yang harus mereka lakukan setelah ini melawan Godzilla yang kemungkinan akan membuat mereka terpisah lagi sama keluarganya. Dan gue juga suka sih penceritaan film ini dalam membunuh Godzilla. Teori fisika yang digunakan menurut gue cukup realistis gitu, cara menjelaskannya dengan menggunakan alat praktikum gitu, dikasih lihat gitu. Jadi kita sebagai penonton tuh dapat gambaran, oh ya masuk akal juga ya, kenapa nggak pernah terpikirkan sebelumnya Godzilla itu kan makhluk laut. Nah, gimana cara membunuh makhluk laut yang luar biasa kuat ini? Ya dengan kekuatan dari laut itu sendiri. Ya kan, ditenggelamkan dengan tenaga tekanan laut, semoga diharapkan bisa menghancurkan badan Godzilla. Gimana cara bisa menenggelamkan Godzilla yang harusnya bisa mengambang di atas laut? Ya dengan gelembung freon. Jadi gelembung itu memecah kontak antara unsur NaCl dengan badan objek si Godzilla itu, sehingga ketika terpecah ya otomatis dia akan turun ke bawah langsung gitu dan diharapkan bisa mati. Itu kan make sense. Gue suka banget penceritaannya dibandingkan yang versi 1954 pakai Oxygen Destroyer dan diadaptasi lagi kan di film Monsterverse tuh. Mungkin sebelumnya make sense, tapi ketika ada film ini, oh ini jauh lebih make sense daripada Oxygen Destroyer. Dan seperti yang udah gue singgung tadi, masalah scoring nih sekarang gue pengen bahas. Uniknya film ini kembali menggunakan theme song original Godzilla pada tahun 1954. Jadi kalau kalian udah nonton versi 1954-nya dan kembali nonton film ini di zaman sekarang, pasti kalian nostalgia kembali. Itu unik sekali, ikonik banget musiknya. Sangat-sangat terasa teror yang diberikan oleh Godzilla yang selama ini kita lihat di Monsterverse jadi superhero, bos. Sekarang kembali lagi menjadi villain, menjadi monster yang perlu dimusnahkan oleh umat manusia. Timing penggunaan scoring di film ini selalu pas ketika memang momen emosional scoring seperti ini. Bahkan ada beberapa montage yang cukup cepat gitu ya, tapi scene-nya terang, scoringnya juga bahagia gitu. Itu membuat gue perasaannya cukup bahagia gitu. Tapi ketika memang momen teror, ya gue cukup anjir gitu loh. Ditambah lagi memang sinematografinya, bos. Nah ini kita ngomongin sinematografi sedikit. Gue jadi inget film Jaws nih gara-gara ini. Film Jaws 1975 karya Steven Spielberg selalu menjadi karya film monster yang sangat ikonik, yang terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Nah di film Godzilla Minus One ini ada satu scene yang tadi di lautan itu yang membuat gue track back kembali ke film Jaws. Terornya seperti apa, diikutin sama Godzilla dari belakang. Ya bedanya ini upscale-nya Jaws aja. Kalau Jaws cuman hiu kecil, ya kan? Ini Godzilla, bos, yang ada di laut. Anjir, kapal lu cuman segitu kayu, Godzilla-nya ngejar segede gaban gitu kan. Itu ngeri banget. Nah, ditambah lagi ketika Godzilla lagi memporak-porandakan satu kota tuh ya, itu sinematografinya menggunakan pendekatan manusia. Lagi-lagi yang di-capture tuh manusianya. Ini yang gue suka, ini yang gue kehilangan dari setiap film Monsterverse yang udah gue lihat belakangan ini. Yang monster, bosen banget gue. Lama-lama mending nonton MCU lagi aja gue. Nonton superhero aja kan. Nah di sini yang kita rasakan adalah ketakutan dari sisi manusia. Ketika manusia ngelihat dari depan matanya sendiri lagi naik kereta, ada kereta lain yang dilempar jatuh di hadapan matanya. Itu gimana nggak takut, bos? Itu bisa di capture sehingga kita dapat perasaan manusia yang ngelihat kereta di depan mata kita itu. Ya kas-kas Jepang lah, figuran-figuran manusia itu orang-orang yang lagi lari-lari di kota itu kan gara-gara ada Godzilla, teriakannya, muka, emosi itu bisa tercapture dengan sangat-sangat baik dengan penggunaan angle kamera yang juga cukup sangat baik dari Takashi Yamazaki gitu. Jadi ketika kita ngomongin eksekusi, gua hampir nggak terlalu ada masalah, tapi yang lebih masalah lebih dari konsep ya, ceritanya, formulanya harusnya bisa dibikin lebih keren lagi, bahkan karakternya kenapa harus dibikin hidup lagi, banyak yang terlalu didramatisir dan visual efeknya
Gua nggak bisa komplain lagi-lagi karena cuman terdiri dari 35 orang, 15 juta budgetnya, ini udah yang terbaik dari yang terbaik lah. Kalau emang ngomongin itu. Tapi kalau ngomongin menang Best Visual Effect di Oscar, nah itu kayaknya sih gua kurang setuju. Tapi kalau kalian punya pendapat yang berbeda sama gua, kalian tulis di kolom komentar aja biar kita bisa debat satu sama lain. Oke, untuk akhir kata gua bakal kasih final score untuk film Godzilla Minus One 8,5/10 alias cakep. Udah pasti cakep karena memang ini salah satu film Godzilla terbaik yang pernah gue lihat, salah satu. Tapi kalau ngomongin apakah ini yang terbaik, kayaknya sih masih perlu dipikirkan lagi ya. Nggak segampang mungkin di awal-awal gue pikir oh ini pasti yang terbaik. Nggak juga sih, ternyata masih banyak banget sih kelemahannya. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa buat yang belum join membership community silahkan join, linknya udah gue taruh di bawah. Kita jumpa di video berikutnya. Bye bye semuanya.